Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Muin dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tata cara berpidato. Yang pertama yaitu pengertian pidato. Pidato ialah kegiatan berbahasa lisan atau berucap di depan umum untuk tujuan tertentu. Jadi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal yang ditujukan untuk orang banyak. Pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato adalah suatu teori dari pelajaran bahasa Indonesia. Pidato banyak jenisnya, diantaranya pidato sambutan yang disampaikan pada awal sebuah acara atau pidato kenegaraan yang disampaikan oleh presiden. Kerangka susunan pidato. Skema susunan suatu pidato yang baik yaitu pembukaan dengan salam pembuka, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi atau materi pidato secara sistematis, yaitu maksud, tujuan, sasaran, rencana, langkah, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi pidato. Fungsi pidato yaitu mempermudah komunikasi antar atasan dan bawahan, mempermudah komunikasi antar sesama anggota organisasi, menciptakan suatu keadilan yang kondusif, dan yang terakhir mempermudah komunikasi. Selanjutnya yaitu tata tertib dan etika berpidato. Tata cara berpidato merujuk kepada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Adapun langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, sajian, isi, dan penutup. Sementara itu, etika berpidato merujuk kepada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung ketika seseorang berpidato. Ketika berpidato, kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Sebaliknya, berupaya untuk menghargai dan membangun optimisme bagi pendengarnya. Selain itu, keterbukaan, kejujuran, empati, dan persahabatan perlu diusahakan dalam berpidato. Selanjutnya, praktik pidato biasanya dipraktikkan oleh pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya. Dipraktikkan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokratis. Dipraktikkan untuk menenangkan massa atau khayalات ramai. Yang terakhir, biasanya seseorang pemimpin atau orang yang berpengaruh diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Selanjutnya, jenis-jenis pidato. Berdasarkan pada sifat dari isi pidato, pidato dapat dibedakan menjadi pidato pembukaan, yaitu pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. Pidato pengarahan, yaitu pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Pidato sambutan, yaitu merupakan pidato yang ingin disampaikan pada suatu acara kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Pidato laporan, yakni pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Pidato pertanggungjawaban adalah pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Baik, selanjutnya yaitu metode pidato. Yang pertama, impromptu atau serta-merta. Metode ini merupakan pidato yang apabila Anda menghadiri pesta dan tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato. Selanjutnya, yang kedua, manuskrip, yaitu merupakan pidato dengan naskah. Di sini tidak berlaku istilah menyampaikan pidato, tapi membacakan pidato. Manuskrip dibutuhkan oleh tokoh nasional sebab kesalahan sedikit saja dapat menimbulkan kekacauan nasional. Selanjutnya, penutup. Kesimpulan, pidato merupakan kegiatan berbicara atau berorasi untuk menyatakan pendapat di depan umum. Adapun tujuan dalam berpidato ialah untuk memberi pemahaman dan informasi kepada orang lain, serta fungsinya untuk mempermudah komunikasi. Dalam praktiknya, pidato disampaikan oleh seorang pimpinan pada khalayak ramai. Dalam berpidato ada tata caranya.
mulai diawali dengan pembukaan, penyampaian isi dan penutup, serta bagaimana kita bersikap dan berbicara yang baik di muka umum. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.